Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny, that's the way it works. So when you know Jesus, oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so undeniable. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place, it's written all over your face, the way you love Jesus, and it always speaks to me, a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, give me that, give me that, give me that, and show me that, show me that, show me that, show me that. Give me that, give me that, give me that, the way you show Jesus. Oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. You're so unmistakable, and oh, show up any time of day. You can never get here too soon. You're so unbelievable, you're so unbelievable. Just give me that, give me that, give me that, give me that, and show me that, show me that, show me that, show me that. Oh, give me that, give me that, give me that. The way you show, the way you show him. I gotta tell you that I'm back in the way. Anytime, anywhere, any place, it's written all over your face, the way you love Jesus, the way you love, and it always speaks to me. It's speaking to me with a touch of peace. It's so inspiring, you know, the way you show Jesus, the way you show Jesus. So give me that, give me that, give me that, give me that, show me that, show me that, show me that, show me that. Give me that, give me that, the way you show Jesus. So give me that, hey, show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show Jesus. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Yang siap bersukacita mari lambaikan tangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saya undang kita masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sebab kelahiran-Mu menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus, dan mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Sebab Engkau sudah hadir, lahir di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Oh Tuhan, puji-pujian kami Tuhan, yang keluar dari dalam hati kami Tuhan Yesus. Penyembahan kami Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Engkau penasehat ajaib Tuhan, Bapa yang kekal, Raja yang perkasa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Oh,
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan, katakan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami tinggikan namamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Katakan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi katakan, Engkau layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saya mengundang jemaat Tuhan, sama-sama katakan untuk bangkit berdiri. Dipuji, disembah, amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami angkat tinggi panji-panji-Mu di tempat Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Surga bumi bersorak-sorai, Engkau hadir buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sembah dan puji di, haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
kita. Katakan di hadapan Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Dengan mengangkat kedua tangan kita, sama-sama kita katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, haleluya, beri kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup, gunung batu kami, keselamatan kami, Raja di atas segala raja. Kami siap bersuka cita sebab Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Mari yang siap bersuka cita bersama saya katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini ibadah Natal kita memang unik ya. Nggak semuanya boleh berkumpul, nggak semuanya harus ada pembatasan. Nah, mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Sudah dipilih Tuhan pagi ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama untuk merayakan hari Natal. Haleluya. Hai, siarkan di gunung. Kita akan pujikan pujian ini dengan sukacita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, Lahirnya Almasih. Hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, Terpancar dari langit cahaya mulia. dengan sukacita. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggema. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua.
awal tadi dikatakan dia dinamakan, disebut sebagai Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Raja damai. Mari kita akan pujikan hari ini. Telah lahir Raja di atas segala raja untuk kita semua. Haleluya. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Katakan Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. haleluya. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Katakan sama-sama. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Siapa dia? Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biar jemaat pujikan. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal. Mana suaranya jemaat? Haleluya sekali lagi. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Perkasa Bapa Tuhan. yang kekal. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya, Engkau Yesus, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mendengar sebagian dari kebenaran Benar, firman Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Benar Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, ku perlu Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, amin. Haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan, kami percaya penuh hanya pada-Mu Tuhan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin, hanya Engkau saja Tuhan. Siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari dengan segenap hati kita sama-sama nyatakan iman kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau yang kami andalkan sepanjang kehidupan kami. Terlebih di hari Natal ini Tuhan, kehadiran-Mu menjadikan sukacita terbesar hidup kami hanya ada di dalam Tuhan. Kau yang memberi kekuatan di masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang memelihara hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan yang menjagai kami, yang membentengi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila kami senantiasa boleh diperbaharui kembali oleh kebenaran firman-Mu yang membuat kami menjadi punya kualitas yang jelas dalam pengiringan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih memberkati mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati mengurapi kami semua Tuhan yang mendengarkan perkataan firman-Mu. Bila kami boleh dikuatkan kembali menghadapi situasi pandemi ini Tuhan, dengan campur tangan dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Tuhan yang kami muliakan. Dan kami percayai Engkau tidak tinggalkan kehidupan kami. Kami berjalan dengan Tuhan, kami berharap dan kami akan seterusnya mempercayai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Jadi ruangannya teduh sekali. Mainin lagu penyembahan aja ya. Bapak Ibu Saudara, kita Natal yang berbeda ya. Biasanya saya paling susah kalau khotbah itu di mimbar, tapi gara-gara pandemi ya mau nggak mau ya harus di mimbar, Saudara. Dan saya biasanya khotbah suka jalan-jalan gitu, tapi hari ini nggak bisa jalan-jalan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama tema Natalnya aja, Lukas 2 ayat yang ke-11. Kita lihat buka sama-sama supaya Bapak Ibu tahu dari mana firman Tuhan itu didasarkan ya, pendasarannya dari mana. Lukas 2 ayat 11 sebenarnya ini jadi ayat hafalan ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya begini pada saya, kapan? Banyak orang berkata, Pak Michael Sony, Tuhan Yesus itu lahir tahun 0. Enggak, Tuhan Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi atau 5 tahun sebelum Masehi. 4 tahun sebelum Masehi atau 5 tahun sebelum Masehi. Ya, kalau Pak Michael Sony percaya di mana? 4 tahun sebelum Masehi. Ya, Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun, gereja lahir, itu tahun 30. Jadi kalau tahun 4 sebelum Masehi, kita sekarang 2020, berarti peristiwa ini sudah terjadi berapa Saudara? 2024 tahun yang lalu Saudara. Dan gaungnya tidak pernah kurang. Jadi sejarah mengatakan bahwa seorang bayi raja itu udah lahir. Jadi tidak mungkin sama sekali bahwa mau diingkari kayak apa. Ya, saya menghindari untuk memakai kata-kata yang tajam pagi ini karena kenapa? Biasanya saya suka memperbandingkan ya. Mari kita lihat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tadi pagi Bapak Ibu saya bahas mengenai gembala. Kenapa Tuhan Yesus tuh harus lahir di Bethlehem? Apa istimewanya Bethlehem? Kenapa enggak ke Sambiarum? Kenapa enggak di Balongsari gitu loh ya. Jadi kenapa seperti itu, dan saya nanti akan sedikit bahas. Kalau saya dikasih waktu 45 menit, tadi saya sampaikan sama bunga-bunga, saya nego dong, jangan 45 menit gitu loh ya. Tambah 5 menit lagi nggak apa-apa ya Pak ya. 5 menit, protokol hanya boleh 30, tapi saya boleh nego. Boleh ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita belajar sama-sama. Kita buka sama-sama Lukas pasal 1 ayat yang ke-26, kita buka. Ini ibu hamil, Bu Trevi, enggak apa-apa nih, sudah buka 1 konon kabarnya. Yakin, ini wanita perkasa. Ya, oke, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, jangan bulan ke-6 itu bulan Juni ya, bukan. Kalau saudara mau lihat bangsa Israel itu punya penanggalan sendiri. Makanya banyak hamba Tuhan itu kemeruh. Oh, bulan Juni ya, bukan. Jadi usia kehamilan, ini kan ada ibu hamil di sini, ada bumil. Usia kehamilannya Elizabeth sama usia kehamilannya Maria itu beda 6 bulan. Ya, ini beda. Ini setelah ini baru insepsi. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kalau saudara periksa, ketika ketemu dengan Elizabeth itu tentu ketemu dengan Zakaria itu beda. Ya. Makanya nggak perlu dijabarkan lagi. Dikatakan apa? Di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ini lihat ya. Ayat 27. Poinnya gini. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. 2 kali kata perawan itu diucapkan. 2 kali kata perawan itu diucapkan. Jadi gini, orang Yahudi itu kalau mau menikah harus didahului dengan pertunanganan. Nah, pertunanganan itu bahkan sudah disebut suami, tetapi tidak boleh bersetubuh sama sekali. Orang Yahudi itu ketat. Saya ambil contoh gini. Saudara tahu toh, 5 darah bijaksana, 5 darah yang bodoh, pernah dengar kan? Pernah baca toh? Orang Yahudi itu kalau menikah Rabu malam, saudara. Kenapa Rabu malam? Kenapa enggak Sabtu? Saudara masukin Sabat, jadi enggak boleh. Rabu malam. Nah, Rabu malam, terus Kamisnya si pria dipanggil pengadilan. Jadi Kamis itu ada pengadilan. Gunanya apa? Mohon maaf ya, saya jangan marah sama wanita-wanita ya. Jangan marah wanita-wanita pada saya. Karena Kamis itu majelis ulamanya Yahudi itu manggil pengantin pria, ditanya, bagaimana
ya malam pengantinnya, apakah istrimu masih perawan enggak? Kalau ternyata ketahuan istrinya enggak perawan, maka ya hukumannya apa? Mati, saudara. Jadi berat sekali gitu loh. Nah, setelah lulus di hari Kamis, mereka ngadakan pesta seminggu. Dan tiap hari harus pakai pakaian pesta. Makanya pada saat di Kana itu anggurnya habis. Makanya kalau mau ngomong seperti ini, saya enggak bisa buru-buru, saudara. Nah, ini perawan 2 kali. Perawan itu dalam bahasa Yunani-nya Parthenon. Katakan sama-sama, Parthenon. Yang sudah tua-tua pasti juga bisa kok. Ya. Parthenon, katakan sama-sama. Penapal, pisan. Parthenon. Parthenon itu kalau dalam bahasa Inggrisnya bagus, ya. Never been touched sama never been kissed. Ora tahu didemok. Nah, didemok, ngerti didemok? Ora itu apa tunggal. Kalau jamak gimana? Didemoki. Lah perawan zaman now lah beda toh. Makanya kalau nun sewu Pak Gembala. Kalau Pak Gembala memberkati orang terus mengatakan apa? Silakan pengantin pria membuka cadar pengantin wanita dan mencium pengantin wanita untuk pertama kali, aku ora percaya. Lambe wis ledeh ngono kok jarine mencium pertama kali. Zaman dulu ndak bisa. Kenapa? Never been touched sama never been kissed. Ketahuan itu mati. Makanya kata perawan diulangi 2 kali. Orang zaman dulu ndak mau pakai nama Maria. Nun sewu kalau ada nama Maria di sini jangan marah sama saya. Saudara ngasih nama anak Maria, orang tua saudara ngasih nama Maria karena ngelihat ibu Yesus gitu loh. Padahal nama Maria artinya pahit. Ya, lu mesti jenang abang, jenang ganti jenang enggak, jangan. Nah, artinya pahit. Kenapa? Keluarga Maria pahit. Maka yang pahit ini bisa dirubah Tuhan, dipakai Tuhan. Maria ini nanti coba lihat ayat berikutnya 28. Saya masih mau ngomong mengenai orang Majus ya, supaya saudara pulang itu hati saudara penuh iman, otak saudara penuh pengetahuan, ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ini salah paham ya, salah pahamnya udah ribuan tahun. Dikatakan apa? Salam, hai engkau yang dikaruniai. Teman-teman kita yang sebelah sana memahaminya seperti ini. Salam Maria, enggak ada salam Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Ngerti ya? Jadi bukan salam Maria, bukan. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Kamu itu dipilih. Kamu itu yang terutama di antara wanita. Pertanyaannya gini, kenapa Maria dipilih Tuhan? Karena badannya bagus. Kayak gitu, badannya bagus, rambutnya bagus, peranakannya kuat. Itu kayak peranakannya kuat. Konon kabarnya buka 1 pasti pelayanan tuh. Saya tadi di situ dengar ceritanya deg-degan sampai kepala saya masukin. Kayak gitu, kepala saya masukin sini ngelihat, itu toh Bu Trevi itu. Ini hebat nih perempuan ini ya. Ada perempuan yang sakit sedikit, aduh, ini mimpin pujian. Dengerin bagian ini. Dengar bagian ini. Maria itu dipilih bukan gara-gara badannya bagus, bukan gara-gara rambutnya lurus. Bukan, karena Maria dipilih. Karena kenapa? You're the favored one. Engkau terpilih karena punya kualitas manusia batinia dia. Itu berbeda. Kalau ngomong Alkitab, maka kita akan melihat mengenai manusia batinia. Katakan sama-sama manusia batinia. Makanya kalau Natal kali ini, ibu-ibu tahun ini lipstik saudara bisa expired. Kenapa? Gak tahu digawe lah, ngomong tutupan terus ngene piye carane? Ngerti nggak? Jadi sekali lagi katakan manusia batinia. Ayo, saya tadi pagi bahas, saya kalau nggak bahas lagi, saya juga bersalah pada saudara. Yohanes 10 ayat 10. Ayo semangat Mas, ayo semangat. Kalau yang pertama tadi, itu duduk di belakangnya, rambutnya panjang, yang ini badannya besar. Yuk, Yohanes 10 ayat 10. Ini dikatakan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Iblis datang, setan datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini yang seringkali diterjemahkan oleh banyak gereja di luar sana. Ya,
Saya ngerti sejarahnya gereja Bethel Tabernakel. Saya ikut jadi salah satu tim pencari fakta sejarah Pentakosta. Jadi saya ngerti sekali yang zaman dulu itu diajar, yang sekarang enggak populer, tapi itu yang asli. Zaman dulu diajar gini, pikul salib, sangkal diri, bayar harga. Zaman dulu diajari apa? Tabernakel. Zaman dulu diajari apa? Biden, tahu biden? Berdoa. Makanya ada istilah Bidstone. Nah, kok jadi menggok Bidstone, Biden and Eaton. Gitu loh. Jadi tuan rumah kalau ada Bidstone di rumah, kelontang-kelontang. Kenapa? Masak. Oke, sampai di sini. Ayat ini seringkali dikatakan melok Yesus pasti gampang uripmu. Melok Yesus pasti awakmu sugih. Melok Yesus pasti sehat. Apa seperti itu? Tuhan Yesus enggak pernah janjikan itu, saudara. Jangan janjikan apa yang Tuhan tidak janjikan. Ngomong amin. Maka orang-orang di sana kan kalau ngajak ke gereja, ayo melok, ayo nanggone gereja. Kenapa? Ben tokomu laris. Ayo melok gereja. Kenapa? Ben gampang jodoh. Ayo gereja. Itu bukan alasan yang baik. Yesus ngomong loh, supaya mereka mempunyai hidup. Hidup itu bukan bios, bukan daging, bukan tubuh. Kalau tubuh itu ada lidah, ada mata, ada kuping. Makanya Alkitab saya karena pandemi dibatasi sekali ya, saya makanya ngapalin. Kalau dikatakan apa? Di dalam Alkitab, penyakitnya manusia itu apa? Keinginan mata, keinginan daging, sama keangkuhan hidup. Ayo, betul enggak? Tanya sekarang, banyak orang sakit zaman ini. Bukan karena sakit penyakit. Ini bukan COVID ya saya ngomong ya. Tapi kenapa? Nggak bisa jaga mulut. Makanya kalau dikatakan gini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau tubuh bait Roh Kudus yang pemain musik, singer, syaratnya di gereja-gereja besar adalah apa? Tidak boleh merokok. Saya tanya, kenapa tidak boleh merokok? Karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau merokok, ya kalau merokok itu merusak tubuh bait Roh Kudus. Tapi bapak-bapak tahu yang merusak tubuh bait Roh Kudus bukan rokok saja. Kalian makan babi, lemaknya dimakan, betul? Sancam, betul enggak? Mangan RW ku jaga rumah, malah dipangan mbak awakmu. Ngerti gak? Sudah ngerti punya darah tinggi, makannya apa? Pagi makan duren, siang makan gulai, malam sate babi sama babi kecap. Ya nggak usah ganti baju habis Natalan, tingkari longgo cedake peti, serangan jantung langsung melebu peti. Makanya ibu-ibu yang stres, ya itu merusak bait Roh Kudus. Bapak-bapak yang ngopi satu hari ngopi 5, kalau ngopi biasa sih nggak apa-apa, tapi ngopi nggawe gula, nggak mau olahraga minta sehat. Itu ke Bandung naik ojek, kok bisa? Nggak nyambung Jack. Ngerti nggak saudara? Ngerti ya? Ibu-ibu di rumah punya tembok ratapan, katanya percaya Yesus, tapi nanggone oma punya tembok ratapan. Makanya Tuhan Yesus datang bukan ngurusi daging, tapi ngurusi apa? Karena Tuhan tahu hidupnya manusia di bumi itu berapa tahun? 70-80 tahun. 70 dalam bahasa aslinya. Kalau Tuhan belum selesai, 80. Sekarang tanya, kalau sekarang saudara susah, paling umurmu piro sih? Ada COVID lebih cepat malah. Betul enggak? Paling piro tuh umurmu? Umurmu piro? Gitu loh. Paling lama, makanya kalau menderita di dunia 10 tahun, kemudian saudara dipanggil Tuhan, ya sudah, tahan. Kenapa? Berapa tahun kita tinggal di surga? 10 tahun? 1000 tahun? 100.000 tahun? 1 miliar tahun? Selama-lamanya. Penderitaan 10 tahun tidak ada artinya dibanding dengan miliaran tahun. Bertahan. Ngomong amin. Makanya orang-orang zaman dulu Pak, saya mungkin mesti diajarin GBT zaman dulu nih. Saya hafal banget. Dikatakan gitu, kita kalau lagu-lagu zaman dulu belum lahir awakmu. Loh betul nggak? Kalau nyanyi zaman dulu kan, oh Yerusalem. Ini masalahnya nyanyi lagu ini dipindah dari gereja ke Adiasa. Meskipun saya menderita, saya mau sampai
Loh, Tuhan nggak pernah janjikan kekayaan. Makanya tanya sekarang, kalau Tuhan Yesus janjikan kekayaan, maka murid Yesus pasti kaya. Ring satunya Tuhan Yesus pasti kaya. Lah murid Yesus 12 kere kabeh, matinya menderita. Pak, kalau gitu mau ikut Yesus, kalau mau kaya gimana? Aduh, ini mesti ngajari ini. Yuk, kita buka sama-sama Kejadian 2 ayat 15. Sajane aku ora gelem khotbah iki lho sajane. Ngajari jemaat. Soalnya orang-orang kebanyakan kalau tadi di BC, Pak, ibadah kedua lebih banyak orang tua. Wah ya wis. Biasanya wong tua iku tekukane angel. Nek ditekuk pedot. Ya. Saudara, katakan sama-sama berkat. Ayo sama-sama berkat. Berkat bahasa Arabnya apa? Barokah. Sebelum Arab ada bahasa Ibrani namanya barakah. Katakan sama-sama. Katakan sama-sama ibadah. Bahasa Ibraninya apa? Saudara kaget. Abodah. Katakan sama-sama. Abodah, katakan. Ayat ini ada kata ibadahnya, hanya bahasa Indonesianya nggak kelihatan. Yuk. Makanya kalau saudara berpikir ibadah itu hari Minggu, saudara salah. Makanya hari Minggu, kenapa hari Minggu? Wah, aku ngecas, golek geni, cari api, cari urapan. Ya, nggak dapat urapan malah beda. Saudara mesti bedain ya, hamba Tuhan yang diurapi sama yang diraupi. Nah, ini ada ayatnya nih. Tuhan Allah, Yahweh Elohim, mengambil manusia itu, Adam dan Hawa, menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan ini bahasa aslinya apa? Abodah, untuk beribadah. Loh Pak Michael, Sony kata ibadah itu mengusahakan? Iya. Jadi terjemahannya bahasa Indonesia apa? Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, perhatikan sungguh-sungguh, ora iso disambi. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu ibadah. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Katakan sama-sama, ibadah. Jadi bapak-bapak, walaupun bosmu pelit, ketika engkau mengerjakan pekerjaan itu buat Tuhan, itu ibadah. Ibu rumah tangga jangan ngomong apa, aku kan hanya ibu rumah tangga biasa, tapi ketika engkau mengerjakannya buat Tuhan, itu ibadah. Pak Michael Sony, kalau hari Minggu itu apa? Hari Minggu itu namanya pertemuan bersama. Katakan sama-sama, pertemuan bersama. Bahasa Yunaninya tak kasih tahu, episunagoge, katakan sama-sama. Episunagoge. Bukan episulkaisi. Episunagoge, katakan sama-sama. Jadi kalau hari Minggu, hari Senin, saudara melakukan semua buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai biasa kayak Bunga tadi, sebagai guru les dan lain sebagainya. Ketika engkau mengerjakan buat Tuhan, tiap hari apimu nyala. Senin nyala, Selasa nyala, Rabu nyala, Kamis nyala, Jumat nyala, Sabtu nyala, hari Minggu pertemuan bersama. Kobongan. Betul enggak? Pak, bos saya pelit. Sabar. Kenapa? Kamu nggak dihargai di dunia. Nanti di pengadilan Tuhan hargai kamu. Pak, suami saya nggak menghargai saya. Sabar. Urip mengpitung polo. Nanti pulang engkau akan dihargai. Banyak orang ngomong gini, Pak, saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Banyak orang munafik. Lah iya, gereja banyak orang munafik. Namanya rumah makan, banyak orang makan. Betul. Namanya rumah sakit, banyak orang. Namanya gereja, itu tempat orang ngerawat jalan. Ada 3 rawat, rawat jalan, rawat inap, sama yang satu tuh loh, kabur lewat pintu belakang, rawat kabur. Tahu toh, yang rawat kabur? Ngerti ya saudara? Makanya banyak orang munafik. Kenapa? Karena di gereja besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dulu ya. Saya kan indigo, saya kan lahir di kuasa gelap. Kalau saya mau sabar, setan saya ngomong gini, roh jahat yang ada dalam diri saya ngomong gini, ya nawakmu pengen sabar, bertapa sana di hutan, bertapa 3 hari. Saya bisa sabar saudara, ora iso, aku petuke demit.
Bagaimana saya bisa sabar ketemunya kuntilanak, ketemunya pocong, ketemunya jin? Minimal ketemu ketek. Kalau mau sabar gimana? Ketemu di gereja. Karena orang sifatnya tidak sama dengan saya. Justru saya belajar sabar. Kalau saudara berdoa gini, Tuhan paringono sabar. Sing teko sapa? Wong sing gapleki, wong sing juaji, wong sing gak nyenengke, betul enggak? Di situ saudara belajar sabar. Kalau saudara berdoa gini, Tuhan aku pengen rendah hati. Dia nih berdoa, Tuhan aku mau rendah hati. Datang orang yang meremehkan, oh pemainanmu koyok ngono tok. Loh, di situ dia belajar. Di gereja makanya kalau ada orang, saudara tinggal di gereja ini udah bertahun-tahun. Kalau saudara tidak kenal watak satu yang lain, makanya bajumu tuh harusnya baju manusia batiniamu ada tulisan rawat jalan. Kapan kita selesai? Saat dipanggil. Jadi kalau saudara, nun sewu ya Pak, jangan marah sama saya. Kalau saudara tersinggung satu sama yang lain, nun sewu, goblok. Ngerti? Kenapa? Karena dia juga, tak kasih cerita dulu sebelum saudara jangan tersinggung. Saya baru nganter satu anaknya pendeta masuk ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu saudara, begitu lewat, saya lewat, ono wong gendeng. Gendeng, aku dilono gendeng. Ternyata dia juga sama satu sama yang lain. Gila ya kamu, gila. Lah sesama gila saling memahami. Nah orang normal enggak paham. Aku ngomong mbak suster, aku kok diomong gendeng? Biasa. Jadi kalau saudara tersinggung satu sama yang lain, harusnya saudara paham. Ngomong amin saudara. Orang ke gereja, Senin murup Selasa, di depan parkir istimewamu, diparkiri orang, kehilangan damai sejahtera, mikir, parkirku. Loh nggone kene biasane bangku di sini kan sudah toh. Bertahun-tahun saudara duduk di situ, ada orang baru nyelonong di situ, saudara ngereng. Kursiku ngale. Ternyata gak ngale-ngale, awakmu sing ngale, teko ngguri ndeloki, kursiku. Lah gilane to. Nangkep ya. Makanya saya bilang tuh tadi Bunga, Roh Kudus itu cerdas. Makanya saya kasih tahu yang Lukas Yohanes 10 ayat 10. Ya. Saya seneng kok cepat. Yohanes 10 ayat 10. Baru saya masuk, ini udah separuh permainan. Yang Tuhan dandani itu manusia batiniamu. Makanya Pak Michael Sony kalau saya diampuni tanpa diproses bisa? Oh enggak bisa. Enggak bisa. Bayangkan kalau saudara langsung masuk surga, diampuni misalnya. Saudara sing ngono. Warek Surabaya tenanan, senggol pacok, senggol miso, senggol metu J-words, senggol metu awards, sing dipangan niku lho, sing ngono lho. Wong Surabaya lak ngono to, guyu, mikir soalé. Misone nang ngene kene to. Makane ketika saudara ketika terima Yesus, diproses sama Tuhan seperti Maria. Diproses sama Tuhan. Dilewati apa? Roma 8 ayat 28, enggak usah dibuka. Bahasa aslinya tidak ada kata turut. Dikatakan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya ada lagunya, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Itu saudara sedang diproses. Kalau saudara langsung diampuni, langsung masuk surga, surga rusuh. Kenapa rusuh? Lawakmu antri, kesenggol konco, lak metu toh sing jenenge asu, metu sing jenenge kire, betul dah? Metu sing jenenge matamu nang ndi? Kayak biyen nemplek kene. Makanya kalau saudara percaya sama Tuhan, diproses supaya ketika masuk surga saudara dilayakkan. Amin. Ayo kembali Lukas 1 tadi. Ciling enggak? Nah,
Iku Lukas 2, Mas. Iki ke Bandung naik ojek iki. Ayo. Yo ora 26 loh, 27 sekarang. Mosok aku hafal loh. Iku Lukas 2 terus awakmu. Durung gak iso move on ya. 27. Ada iki kurang sajene kaya ya. Nun sewu Pak bercanda. Ngerti gak? 28. Mari ngene ngejak mangan, tak ajak mangan awakmu. Tak kei sajen. Salam. Berbahagialah. Rejoice. Kowe sing dipilih. Dan kata-kata ini maut, Saudara. Saudara gampang kalau lagi nge-WA orang GBU. Zaman dulu yang boleh GBU itu bukan minyak gosok loh ya. Yang boleh God bless you, Tuhan menyertai, itu hanya nabi. Hanya orang-orang yang dirauhi sama Roh Kudus. Makanya mulia dikatakan apa? Tuhan menyertai engkau. Kaget Maria. Coba lihat ayat berikutnya. Makanya saya katakan ini bagian yang agak susah, makanya saya minta tambahan waktu. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria tidak terkejut kedatangan Gabriel. Kenapa? Dia punya pergaulan baik dengan Tuhan. Maria terkejut mendengar apa? Berbahagia. Kamu yang terpilih. Dan apa? Tuhan besertamu. Dengar kata Tuhan besertamu, merinding. Makanya Immanuel. Aduh saudara, tadi pagi saya ngomong, orang Kristen itu naif. Tuhannya orang lain itu jauh. Tuhannya orang Kristen Immanuel. Tunjuk dalam dirimu, Immanuelnya di mana? Sini. Tuhan bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di atas, bukan di bawah. Tuhan di dalam sini. Tuhan yang ada di sini dengan Tuhan yang di surga sama enggak? Sama. Makanya kata-kata gini, penyembahan, katakan sama-sama penyembahan. Tuhan Yesus ngomong dengan perempuan Samaria, Yohanes pasal 4. Ngomong penyembahan, proskuneo. Itu tidak ngomong musik, nada, lirik, lagu, dan instrumen. Ketika ngomong penyembahan, itu artinya apa? Menghargai Tuhan dengan penghargaan semestinya. Kalau saudara datang ke rumah saudara Pak Lurah, saudara akan menghargai dia sebagai Pak Lurah. Kedatangan bupati atau ketemu dengan wali kota penggantinya Bu Risma, pasti saudara menghargai sepantasnya sebagai wali kota. Kedatangan Pak Jokowi, presiden, saudara pasti akan persiapannya luar biasa. Nah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, ada dalam hidupmu. Persiapanmu apa? Makanya orang muda, Tuhan yang ada di sini dengan Tuhan yang ada di surga sama. Apa pantas Tuhan itu kamu ajak pacaran? Kamu ajak apa? Kamu pacaran sama pacarmu. Dan kamu apa? Kamu pacaran nggak bener, di situ ada Tuhan. Loh. Makanya pacaran nggak pantas, apalagi beda kepercayaan, lebih nggak pantas lagi. Kowe nggak menghargai Tuhan. Bapak-bapak, pria-pria, apa pantas gitu loh? Tuhan kamu ajak nonton bokep, lagi rame soal Gisel, nyari nggak videonya? Nyari nggak? Nah, ayo. Ngono wani pelayanan, loh. Nggak pantas, bapak, ibu-ibu. Tuhan ada di sini, Tuhan yang sama di surga. Apa pantas kowe loro ati? Kamu taruh di sini, Tuhan kamu duduknya sama sampah. Waduh Pak Soni, Covid iki wis angel, khotbahmu angel. Tenanan. Saya kalau saudara seperti ini, saudara berterima kasih sama saya nanti kalau saat di pengadilan. Karena saya enggak mauin apa-apa, saudara, serius. Tadi dikasih kursi aja enggak mau duduk aku. Pak Soni ada jadwal lagi, jam 12 saya nanti di Malang. Makanya tadi malam saya minta syarat, saya mau datang, saya enggak pakai syarat, mau macam-macam enggak. Saya katakan apa? Protokol. Tak kasih tahu, saya sedikit flu, saya kenapa enggak mau duduk dalam? Ya, kalau aku watuk, bersin, sing noleh sak gereja, timbang aku didodo, salibkan dia. Dikonak ngonek, aku gak usah disalibkan Pak, ditelepon ambulan, gak mulai 2 minggu aku.
Ulang tahun depan saya. Ojo ngelapor macam-macam loh ya. Jadwalku ketat soalnya. Nangkep ya? Makanya Natal itu pengorbanan. Lah kok kita makan korban? Di satu gereja, bukan di sini Pak, di Manado. Kaum wanita bisa pecah gara-gara apa? Ada satu yang pengen lemper konsumsi, satu pengen panada. Engkel-engkelan. Akhirnya kelompok lemper Natalannya Kemis, yang kelompok panada Natalannya Jumat. Pak Gembala ini bingung, soalnya kenapa? Ibu Gembala lebih milih lemper. Salah melontong. Ngerti ya saudara? Makanya Maria itu dipilih kenapa? Karena dia berhasil keluar dari kepahitan. Hidupnya yang pahit. Jadi hidup berkualitas. Oke, saya pindah sekarang. Kemana? Kita periksa. Mengenai apa? Mengenai orang Majus. Tadi pagi saya bicara mengenai, tak ceritani sedikit. Kenapa Bethlehem? Bethlehem itu bukan kota biasa, saudara. Bethlehem itu ada satu tempat namanya Migdal Eder. Katakan sama-sama, Migdal Eder. Migdal Eder. Sekali lagi penapa? Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah tempat domba-domba untuk korban penghapus dosa itu dipersiapkan. Kukunya tidak boleh pecah, mulutnya tidak boleh sobek, kupingnya tidak boleh cacat, matanya harus sempurna. Kenapa? Pada saat hari raya korban, ya beda sama hari raya korban yang tetangga loh ya, itu dibawa kemana? Ke bait suci sebagai korban penghapus dosa. Makanya nubuatan ketika orang Majus datang, ya jelas Herodes bilang, cari ada apa di Bethlehem? Cari mengenai Mesias, dia akan lahir di Bethlehem. Yerusalem sama Bethlehem itu nggak jauh. Hebat Alkitab, 100% hebat. Tuhan tuh sebenarnya pakai perlambang. Lewong Jawa senang perlambang. Sebenarnya Tuhan pengen ngomong gini. Yang lahir Mesias di sana adalah Mesias yang menderita, yang akan jadi penebus dosa, bukan Mesias ekonomi, bukan Mesias politik, bukan Mesias kesehatan. Nangkep ya? Orang Majus sekarang, ayo tak takoi. Orang Majus ayate nang dia yo. Ayo kowe, tadi Kristen bertahun-tahun, mari ini tak kasih sajen. Matius berapa? Ada tulisan gini, nah di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apal loh aku titik koma nih. Yo tak takoi Pak, nggak apa-apa ya ngasih biar agak kemeringet sedikit, bagus supaya agak mengecil sedikit badannya. Matius pira, ayo petanono. Nah yuk tolak-tolak dek. Orang Majus itu bukan tiga. Kalau saudara mau lihat napak tilas mengenai orang Majus, saudara lihat noleh. Oh, cik durung ketemu golek ono dewe. Aku pokok noleh wis ketemu, awas apa bukan ketemu. Dengerin, orang Majus itu bukan tiga. Pak, gambarnya tiga, itu gambar. Waktu saya ke India, Yesus itu digambarkan orang India, kulitnya bukan putih. Kulitnya kayak orang India, pakainya pakai sari. Tenanan. Waktu saya ke Cina, pelayanan di sana, Yesusnya motoni ini. Motoni sipit. Waktu saya ke Afrika, nah ini tepak tenan, pinter awakmu. Ditanya gini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Jadi gini, stop dulu. Katakan kalau saudara mau lihat napak tilas perjalanan Abram sama Sarai. Abram jadi Abraham, Sarah jadi Sarai. Itu persis perjalanannya orang Majus. Orang Majus itu jalannya 2 tahun. Mereka raja-raja. Tanya, kok ngerti? Dikirim undangan sama Tuhan. Lewat apa? Bukan bintang. Sebenarnya stars, pakai S. Stars of Bethlehem. 1 bintang, regone luarang. Ini kumpulan bintang, bukan komet. Hebat. Selama 2 tahun
Mereka bukan orang penyembah Yahweh. Mereka bukan penyembah Allah yang hidup. Tetapi di kitab mereka disisipkan. Kayak serat Ronggo Warsito mengenai Ratu Adil. Saudara kita yang tetangga kita dikatakan, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yesus ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Iki engko lek direkam tolong diedit. Gak enak aku sama Menteri Agama yang baru Pak Yakut. Nangkep ya? Nangkep ya? Makanya luar biasa. 2 tahun orang duwe kitab tapi ndonggak terus tiap hari. Raja-raja itu bawa persembahan 3. Emas, kemenyan, dan mur. Coba perhatikan ayat ini. Ayat 2, ayat berikutnya ini bagian yang terakhir. Dikatakan apa? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa waktu masuk raja-raja ini, mereka kumpulannya gede banget waktu masuk ke Yerusalem. Orang-orang kaya, orang-orang pinter, hebat-hebat nih. Ayat berikutnya. Ya, dikatakan apa? Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Bayangin, ini orang yang getu siang malam baca Alkitab, tapi meleset, saudara. Lanjut. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, dekat sini, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Berikutnya, saya udah ngomong Migdal Eder. Dan kau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku. Ini loh, banyak orang baca Alkitab tapi lupa praktek. Iki sing maca Alkitab lah, sampean gak tau maca Alkitab piye? Waktu orang Majus datang, luar biasa, ketemu dengan bayi itu, bukan bayi ya sebenarnya ya, sudah hampir 2 tahun. Dikasihlah emas, kemenyan, dan mur. Tak kasih tahu, tak peta nih sebelum selesai. Emas itu apa? Emasnya bukan anting-anting, bukan gelang, bukan giwang, bukan cincin. Karena Yesus itu bukan perempuan, nggak dikasih yang namanya perhiasan. Raja asumsinya pria. Maka raja-raja ini ngasih Tuhan Yesus itu emas lantakan, emas balok, emas lantakan. Saudara selama ini nggak pernah tahu ini apa? Emas lantakan. Yang kedua, ya kemenyan. Di Indonesia rusak gara-gara mistik, mbah dukun. Kalau saudara ke Israel, ke Rusia, ke Eropa, gereja ortodoks, ke Mesir, gereja Koptik, pakainya kemenyan. Itu lambang penyembahan. Dan harga zaman itu mahal. Ingat ya, tanaman kemenyan itu hanya ada di daerah tertentu. Indonesia ada. Yang ketiga ini yang paling mahalnya itu di bawahnya emas, namanya mur. Saya kalau kulaan film ke sebuah tempat namanya Cannes sama Nice di Prancis, itu tempat buat bibit minyak wangi. Dan untuk nyampur itu ada 2, campur dengan harga yang sangat mahal. 1, maaf ngomongnya yang gila nih, muntahannya paus, ikan paus, itu harganya mahal, miliar sampai ratusan juta sampai miliar. Yang kedua namanya mur. Dengerin, emas, kemenyan, dan mur. Saudara pikir gaya opo? Yesus itu lahir dari siapa? Maria dengan Yusuf, dari keluarga sederhana. Ketika Herodes datang buat mateni bayi ini, sama malaikat disuruh ngungsi kemana? Ngungsi kemana? Sing banter po? Mesir. Mesir waktu itu kota metropolitan. Kalau sekarang sekelas New York. Nah, nun sewu permisi. Kalau kamu wong Sambiarum dikongkon pindah nang New York, kira-kira butuh apa? Siji, dana. Hebatnya Tuhan kita adalah apa? 2 tahun sejak bayi itu lahir, Tuhan sudah siapkan. Sehingga waktu mereka ngungsi ke Mesir, sampai Herodes mati, mereka enggak kekurangan. Ngomong amin. Di Mesir itu, karena mereka suka wangi-wangian, mur dan kemenyan, itu harganya luar biasa. Di Mesir,
Saya udah lihat rumahnya Yusuf, Maria di sana. Untuk beli rumah itu perlu duit. Dari mana? Jual emas itu. Makanya sekali lagi gini loh. Kalau ibadah itu apa yang kita kerjakan buat Tuhan sehari-hari. Sekali lagi. Pak Michael Sony, 2020 susah. Iya, tapi satu. Saudara merasakan gak penyertaan Tuhan? Bisa sampai pada hari ini, tanggal 25, saudara bisa rasakan kebaikan Tuhan. Ada lagunya, oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu loh. Orang Majus itu 2 tahun berangkat. Pulangnya diomongi, jangan pulang, lewat jalan kamu berangkat. Lebih dari 2 tahun. Hatinya rela. Gembala, orang duwe opo-opo, hanya bawa hati. Tapi mereka mengerjakannya buat Tuhan. Mereka ngalami sukacita luar biasa. Sukacita itu bukan karena kita bisa beli apa-apa, bukan makan enak, bukan bisa kumpul-kumpul, tapi sukacita itu karena apa? Bukan yang dari luar, tapi dari mana? Dari dalam. Tunjuk Immanuelmu. Satu ketika kita akan ketemu Immanuel kita, muka dengan muka. Suami istri pastikan sikuten bojomu. Sing biasane suamimu kan titip doa terus, mah nang gereja ya titip salam buat Tuhan Yesus. Ya toh? Kalau doa baca Alkitab titip salam buat Tuhan Yesus ndeloken kon. Bojomu mlebu surga, awakmu nang neraka. Bojomu tekon surga ngomong apa? Pah. Ya, salam dari Yesus. Emploken kon. Berbenah ya saudara ya. Sebagai penutup saya katakan, Pak Michael Sony, tahun 2021 itu tahun apa? Saya itu hati-hati ngomong ini. Tahun 2021 adalah tahun apa? Bentar dulu, monggo dimatikan dulu Pak. Nah oke, gak apa-apa, lupa, saya juga kadang-kadang lupa kok. Tahun 2021 yang saya jelas katakan sudah mulai goncangan kan sejak Covid. Januari nanti kita vaksin bareng. Dengerin, Pak Michael Sony vaksin, saya vaksin. Saya percaya kok. Pak kalau mati gimana? Masuk surga. Lah iya toh ya. Bapak-bapak seperti ini mau dekem di rumah enggak bisa. Saya juga harus ke Jakarta, tapi walaupun protokol, saya harus kerja sebagai apa? Pria, ya mau nggak mau. Makanya anak-anak di sini hormati papamu loh. Nerjang Covid demi bisa biayain kamu loh. Yang repot nih Pak Gembala loh, sama Bu Gembala. Mau nggak mau, pagi siang sore malam kan buka 24 jam kayak dokter. Tenanan loh, perhatikan sungguh-sungguh. Masa penuaian itu sedang berubah. Sekarang kita di penghujungnya musim penuaian. Kalau mau saya harus jujur katakan, sudah selesai. Setelah penuaian, padi sama gandum itu dibawa kemana? Dibawa ke satu tempat untuk dipisah. Saudara lihat ya, saya Malang itu dekat sawah banyak. Ada roda gigi itu dimasukkan gitu, gitu. Padi yang berisi itu jatuh. Sekamnya tuh terbang kemana-mana. Batangnya tuh terbang kemana-mana. Saya nangis loh. Ini yang disebut penampian. Semuanya akan digoncang kata firman Tuhan. Saya katakan apa? Orang yang benar hidup dalam Tuhan, ngandal ke Tuhan. Damai sejahteramu itu di sini. Amin. Amin, saudara. Saudara ngemakan bisa sambil bersyukur. Sepanjang tahun ini saya sekeluarga ketemu semua 4 orang. Saya katakan apa? Aduh, kalau nggak ada Covid, kita nggak bisa makan bareng terus ya tiap hari kayak gini. Ini waktu untuk berubah. Kita bareng ke surga. Amin.
Jangan tak khawatir, ada virus baru dari mana? Dari Inggris. Covid yang sudah berubah bentuk kayak Itali. Yang awal pada bulan 3, bulan 4, pendeta-pendeta GPI banyak kena dan banyak yang mati. Termasuk teman-teman saya, 3 orang teman saya mati. Jangan takut. Kenapa? Kita punya janji. Nun sewu permisi, jangan, saya nggak nakut-nakutin. Kalau kita sudah jaga tapi tetap sakit, ya sudah, kita tinggal bersyukur. Amin. Kita sudah kerja tetapi penghasilan kita tetap kecil, ya sudah, kita tetap bersyukur. Amin. Natal ini satu, Immanuel, sukacita yang adikodrati hidup dalam kita. Amin. Kalau di sampingmu tuh suamimu, jawilen, sukacita dari surga ya Pak. Istrimu jawilen, ojo konjungkrakno, sukacita dari surga. Yuk ngomong sama masing-masing. Haleluya. Oke? Kita tutup mata, kita berdoa. Bisa lagunya Robert Lea yang baru, kemana aku dapat pergi. Tahu lagunya, kemana. Tutup mata Bapak Ibu Saudara, kalau boleh taruh tanganmu di Immanuel itu. Satu saja bersyukur ya. Terima kasih Tuhan. Atau nggak usah pakai lagu penyembahannya kalian yang ibadah pertama yang kalian nyanyikan ya, sama ibadah kedua nyanyikan. Yuk masing-masing pegang di hatimu. Dari bait pertama tentu. Jangan lihat kiri kanan. Taruh tangan di hati. Tuhanmu gak jauh. Jangan ditipu sama perasaan. Siapa yang perlu penyertaan Tuhan sepanjang 2021? Sekali lagi. Bait pertama katakan, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Jangan nyanyi di mulut saja tapi di hati. Ayo dandan saudara. Manusia batiniamu didandani. Sekali lagi. Sekali lagi nyanyi dari hatimu, katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku. Saudara yang merasakan hadirat Tuhan, taruh tanganmu di hati. Setelah itu tangan kananmu diangkat. Kalau saudara merasa firman Tuhan itu tadi buat saudara, taruh tangan di hati dan angkat tangan kanan. Nyanyi dari hati, ledakan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. di setiap waktu. Sekali lagi, hanya yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sama-sama Bapak Ibu, Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
pribadimu yuk, sebelum saya serahkan pada Pak Gembala. Pelan-pelan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yang mau angkat tangan monggo, yang mau berdiri monggo. Suami istri yang gak pernah nyembah bareng. Yang mau berdiri angkat tanganmu. Ngomong, Tuhan aku mau Engkau besertaku. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Sekali lagi hatimu teriak, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Sampai hatimu bilang, aku mau pulang. Aku mau pulang. Mulai persiapan sekarang. Jangan hapus air matamu. Saya minta 2 kali lagi ya. 1 Pak Gembala ambil alih. Ayo saudara. Yang mau angkat tangan tinggi, katakan, Yesus hanya Kau yang ku. Sekarang yang angkat tangan 1, buka tanganmu 2. Artinya berserah. Yang Kau buat bagiku itu baik Tuhan. Aku seringkali salah paham dengan Engkau. Sekali lagi sebelum diambil alih. Ayo bukaan tanganmu 2. Ayo Pak, kuatin hatimu walaupun susah. Yesus hanya Kau. Walaupun susah yuk. Sudah lama bapak-bapak tidak berbahasa roh. Keluar dari rohmu. Sekarang terima. Ngalir kembali. Api yang baru. Api yang baru. Keluar kembali. Wow. Kira patah kasyada. Mari Pak Gembala, pimpin kami. Biarkan Tuhan melawat hidup kita. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percayai. Di segala keadaan kami Tuhan. Di tengah pergumulan kami. Ajar kami tetap bersandar kepada Tuhan. Ajar kami tetap pegang tangan Tuhan. Bahwa kami percaya kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kemurahan. Terima kasih buat segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Yang membadikan kami bertahan dengan keadaan kami. Karena kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan memulihkan kami.
Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberi jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa berjalan dengan Tuhan. Dalam lembah kekelam, dalam menaiki bukit terjal sekalipun, biarlah Engkau yang menuntun kami. Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Untuk kami bisa melewati semua pergumulan kami. Dan kami mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu buat kami pada Natal ini Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang mau diproses. Untuk kami boleh cemerlang, kami berkualitas, dan kami tidak kehilangan sukacita yang Tuhan berikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Pendeta Michael Sony, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, pekerjaan apapun dikerjakan. Juga berkati kami semua Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau sumber kekuatan bagi hidup kami. Kami melewati tahun ini dengan penyertaan Tuhan. Dan tahun ke depan kami juga percaya Tuhan juga akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Tuhan yang terus membuat kami kuat. Dan biarlah kami senantiasa bersuka cita oleh karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menjamah setiap hati kami, menjamah setiap hidup kami, menjamah setiap pergumulan kami. Dan kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur buat kekuatan yang dari Tuhan yang menopang kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam acara penyalaan lilin. Kami mengundang Bapak Dika dan Bapak Melki untuk maju ke depan. Di dalam tas yang sudah diberikan oleh panitia, di dalamnya sudah ada lilin, ada kupon konsumsi, dan ada souvenir. Jadi kita mau ambil lilin yang ada di dalam tas. Kita akan siapkan Bapak Dika. Angkat satu pujian mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. mulia sembah Raja mulia. Mulia
kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Untuk kami telah melewati hari-hari yang ada Tuhan. Karena kami percaya hidup kami hidup yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang mencukupkan kami, Engkau yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, di kesederhanaan ibadah Natal ini Tuhan, kami tak percaya Tuhan adalah Tuhan Allah yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, untuk kami meninggalkan tahun ini dan kami memasuki tahun yang baru, tetap ada pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segenap pergumulan yang ada yang telah terlewati, segenap campur tangan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami, segenap pemulihan yang Tuhan lakukan bagi kami, buat kami untuk sanggup melewati hari-hari kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan kota kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, bahkan gereja-gerejamu, hamba-hambamu Tuhan, sidang jemaatmu dimanapun berada Tuhan, yang terus campur tangan senantiasa. Bila kami senantiasa melihat pertolongan yang ajaib yang Tuhan lakukan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala kemurahan kasih anugerah-Mu akan semakin nyata dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjalanan kami ke depan. Kami percaya kami akan terus disertai Tuhan dan kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mendengar setiap seruan kami, pergumulan kami percaya Engkau jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, puji haleluya, amin. Mari kita matikan lilin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami, ya, doa berkat dulu ya. Oh ya baik. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur buat segala kemurahan kasih anugerah-Mu yang telah pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Mampukan kami tetap berdiri, tetap percaya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Apapun rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, ajar kami terus mempercayai Tuhan, bertahan dengan Tuhan, dan kami bersyukur atas setiap apapun yang Tuhan lakukan berpanjang hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah ambil bagian pelayanan. Mari Bapa campur tangan kuasa-Mu, baik pemain pujian, pemain musik, baik singer, juga CD, juga hamba-Mu yang firman-Mu Tuhan, kami semua yang hadir, juga keamanan. Mari Bapa, biarlah kami boleh semakin dikuatkan, karena Tuhan yang telah memberkati kami dan Tuhan yang tidak tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan melewati tahun ini dengan kuasa yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kami. Sekalipun di tengah kesulitan, di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, juga sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang. Kami tetap membawa saudara kami yang tidak sempat hadir, apapun kelemahan mereka, mungkin sakit mereka Tuhan, ataupun pergumulan mereka, Tuhan senantiasa juga menolong kehidupan mereka. Terima kasih segala berkat-Mu, baik dalam usaha pekerjaan, baik kedinasan swasta, di mana Tuhan telah pelihara kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah, bawalah pulang rahmat damai sejahtera anugerah, kasih karunia damai sejahtera dari surga turun berkati mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Gembala.